Shalom, selamat pagi, selamat memasuki hari yang baru, dan salam sejahtera buat saudara dimanapun saudara berada saat ini. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan buat Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun hari ini. Semoga Tuhan memberikan umur panjang dan sukacita buat saudara. Kami juga tidak lupa mendoakan Bapak Ibu Saudara yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit penyakit. Kiranya saudara disembuhkan oleh Tuhan, kiranya saudara dipulihkan oleh Tuhan. Dan kepada saudara yang mengalami pergumulan hidup, biarlah kasih Tuhan yang memulihkan keadaan saudara. Saudara yang terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita terlebih dahulu memuji Tuhan lewat nyanyian dari buku Wende nomor 26 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius pasal 2 ayat 15 yang berkata demikian. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Demikian isi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibarat buruh tani yang baik, yang bekerja menarik garis-garis yang lurus di dalam membajak tanah, demikianlah kiranya pekerja-pekerja gereja yang baik di dalam memberitakan Injil harus menarik garis-garis lurus tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri untuk hal-hal yang tidak penting, untuk hal-hal yang menyesatkan. Pekerja-pekerja bagi Tuhan haruslah mengajarkan hal-hal yang pokok dari Injil dengan benar serta berani. Sebagai pelayan haruslah berani memberitakan firman Tuhan dengan murni untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan hati manusia. Paulus diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk terus memberitakan firman-Nya meskipun dia berada di tengah-tengah situasi yang menekan. Suatu perintah yang dinamis untuk terus bergejolak dalam jiwa supaya sebagai hamba yang layak terus-menerus memposisikan diri sebagai saksi yang memberitakan perkataan kebenaran tentang firman Tuhan. Sebagai hamba, bukanlah melayangkan firman Tuhan dengan mencocok-cocokkannya sesuai dengan selera sendiri, sesuai dengan selera orang, tetapi harus sesuai dengan keinginan pemilik firman itu sendirilah, yaitu Tuhan yang harus kita wujudkan. Memang sebagai manusia, terkadang kita dipengaruhi oleh pikiran atau kedagingan kita, supaya kita tidak memperkatakan kebenaran itu dengan sesungguhnya. Ya mungkin karena kita takut dianiaya, mungkin juga karena kita takut teman atau saudara kita menjadi sakit hati, para pendengarnya menjadi tidak enak hati,
yang jadinya kita juga tidak enak hati atau karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita supaya kita masing-masing tidak pasrah kepada keadaan apa yang diinginkan oleh keinginan kita, melainkan kita harus tetap berusaha untuk menunjukkan diri kita layak di hadapan Tuhan melalui hidup yang berani berterus terang memberitakan perkataan-perkataan kebenaran. Seperti perkataan Paulus, sebagaimana yang tertulis dalam kitab 2 Timotius 4 ayat 2, kepada kita dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Oleh sebab itu, jemaat Tuhan, sebagai umat Tuhan, marilah kita berusaha untuk menjadi pekerja yang layak di hadapan Tuhan dengan berani memperkatakan kebenaran dengan berterus terang. Maka murnilah pesan Tuhan tersampaikan melalui diri kita sendiri, dan layaklah kita kiranya di hadapan Tuhan sebagai hamba, sebagai pekerja-pekerja di ladang Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Dan ingatlah saudara, pekerja-pekerja Tuhan di ladang Tuhan di dunia ini adalah kita semua sebagai umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Kiranya kita dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan apa yang Tuhan tugaskan kepada kita. Jadi pekerja yang handal, jadi pekerja yang berani, yang mewujudkan apa yang diinginkan oleh Tuhan, pemberi kerja dan pencipta serta penyelamat hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang baik, yang telah memelihara hidup kami setiap saat hingga hari ini. Terima kasih ya Bapa atas perlindungan-Mu untuk kami hari ini. Kami bisa bangun dari tidur kami dengan selamat. Semuanya itu karena kemurahan hati Tuhan saja. Terima kasih buat firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami hidup sebagai hamba bagi Tuhan, yang sungguh-sungguh memberitakan kebenaran dengan berterus terang, dan kami berani menyatakannya, menyampaikan pesan Tuhan dengan murni. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit, yang dirawat di rumah sakit, yang dirawat di rumah, yang sudah lama sakit dengan penyakit menahun. Lawatlah mereka ya Tuhan, sembuhkanlah mereka dari sakit penyakit yang sedang mereka derita saat ini. Melalui kuasa Tuhan, Engkau sanggup untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat yang Kau berikan kepada saudara kami yang berulang tahun hari ini. Terima kasih buat perlindungan Tuhan di dalam perjalanan hidup mereka selama ini. Dan kami memohon kiranya Tuhan berkenan juga untuk memimpin mereka, berkenan menjadi gembala bagi mereka, untuk menjaga, untuk melindungi, memberkati, dan menyelamatkan mereka. Berikanlah umur yang panjang bagi mereka Tuhan, berikanlah sukacita. Terima kasih ya Bapa, hidup kami satu hari ini kami serahkan kepadamu. Biarlah kiranya Engkau melindungi kami, biarlah Engkau menjagai kami. Berkati Tuhan segala sesuatu yang kami kerjakan, segala sesuatu yang kami usahakan dalam satu hari ini. Ya Tuhan, demikian juga bagi saudara kami dalam semua pergumulannya. Kami mohon tangan Tuhan menolong mereka. Bebaskanlah mereka Tuhan dari segala kesesakan hidup. Terima kasih ya Bapa, kuduskanlah kami dari segala dosa kami, agar kami layak untuk menerima berkat-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin.